Ya baik, pemirsa Gama TV kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan mewujudkan mimpi Kotaku Kota Tanpa Kumuh, dan tentunya masih dengan beberapa narasumber sangat spesial di malam ini. Bapak Nur Yadin Rahman, Kepala Dinas Perkim Kota Ternate, Pak Faisal Cakrapawai, Kasih Pelaksana Wilayah 1 BPPW Maluku Utara, dan juga Pak Sidi Umar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Ya, saya ke Pak Yadi lagi nih. Ya, nah. Tahun 2020 ini kan Kota Ternate tidak mendapatkan dana BLM atau BPM ya. BPM. Namun mendapatkan dak terintegrasi yang sementara ini kan kita lihat ada sedang berproses di Kelurahan Makassar Timur. Nah, sejauh mana rencana pelaksanaan dak terintegrasi ini di Kelurahan Makassar Timur sampai saat ini? Ya, terima kasih. Saya menyambung dulu apa yang disampaikan Pak Dokter tadi. Kalau kita kaitkan dengan COVID tadi, memang berkaitan dengan Kampung Makassar Timur dan berkaitan dengan dak integrasi. Apalagi pasien 01 itu kan awalnya dari situ. Pasien 01 itu kan awalnya dari Kampung Makassar Timur itu. Nah, jadi alhamdulillah dalam program Kotak Puskala Kawasan ini menetapkan Ternate dari 11 daerah di Indonesia yang mendapatkan dak integrasi. Nah, alhamdulillah kemarin teman-teman Kotaku dan teman-teman di Perkim sudah berkolaborasi dalam tahapan prosesnya ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nah, tinggal bagaimana kesepakatan dengan warga masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan kebijakan penataan kawasan kumuh itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama. Alhamdulillah memang di Kampung Makassar Timur itu sudah dibuat DED-nya, sudah ada perencanaannya, kemudian nanti akan diteruskan master plan-nya, kemudian dari situ kebijakan-kebijakan yang sudah kita usulkan melalui dak integrasi, yaitu air minum, kemudian fasilitas umum nanti akan dibangun, kemudian juga perumahan. Nah, jadi ada perumahan itu yang berkaitan dengan korban kebakaran. Nah, korban kebakaran di tahun 2018 ada kurang lebih 62 unit kalau tidak salah. Nah, itu yang nanti diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di lokasi kebakaran itu. Nah, itu juga bagian dari penataan kawasan kumuh sebenarnya. Nah, di tahap sebelumnya itu pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran untuk penimbunan. Nah, itu kan di bawahnya itu kan rawa masih tergenang air. Jadi di tahun 2020 nah, itu juga sudah dianggarkan untuk penimbunan kawasan tersebut. Nah, di tahun 2021 nantinya nah, itu baru kita bangun fasilitasnya di situ, termasuk fasilitas umum, air bersih dan perumahan. Dan itu sudah disetujui oleh kementerian melalui dana dak integrasi tadi. Dan ini tentu sangat membantu pemerintah daerah karena nilainya cukup besar untuk penanganan skala kawasan itu. Kalau kita berharap dengan dana APBD saja maka tidak cukup. Alhamdulillah kita diintervensi melalui balai dan teman melalui kementerian, ya pemerintah kota sangat merasa terbantukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kumuh di perkotaan. Nah, termasuk juga tadi kalau kita kaitkan dengan masalah COVID dan lain sebagainya, ya memang sumber penyakit itu masalah lingkungan karena kesehatan warga yang tinggal di tempat yang kumuh itu akan berdampak terhadap kesehatan yang kurang baik. Nah, sehingga Kampung Makassar Timur atau yang biasa kita sebut Lelong itu menjadi target prioritas kebijakan pemerintah kota melalui kebijakan pengembangan skala kawasan tersebut. Nah, kalau di kawasan itu sebenarnya sudah kategori sangat padat atau seperti apa klasifikasi? Kalau jumlah pemukiman di situ memang cukup padat. Nah, baru pemukimannya pemukiman kumuh di jalan fasilitas umumnya kan tidak tertata dengan baik. Nah, sehingga yang mau dilakukan ini adalah penataan tadi. Jadi ada pelebaran jalan nantinya, kemudian ada pembuatan saluran drainase, kemudian perumahan. Nah, itu nanti kita bangun, termasuk air bersih. Nah, itu nanti kita bangun sehingga tidak ada genangan air di situ. Kemudian masalah sampah juga akan kita bangun di tahun 2021. 2021. Ya, itu melalui kebijakan dak integrasi tadi. Kalau intervensi pemerintah daerah ya selain dari APBN ada juga? Iya, kalau pemerintah daerah kita lebih pada berkaitan dengan masalah perencanaan. Nah, itu sudah dilaksanakan tahun ini. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan ganti rugi terhadap warga yang kena dampak.
Jadi warga yang kena dampak itu sekarang sudah di tracking seluruhnya, sudah diidentifikasi, kemudian juga sudah dilakukan pertemuan-pertemuan dengan warga. Nah, tinggal di akhir ini adalah kesepakatan dengan warga. Nah, kita berharap dengan pembiayaan yang kurang lebih ada 3 miliar lebih ini untuk ganti rugi ke warga, dan kita lagi menyiapkan tenaga ahli melalui KJPP atau tim apresial yang nanti kemudian menghitung. Nah, sehingga setiap ganti rugi warga kena dampak ini itu semua betul-betul terencana dengan baik. Gitu. Oke, ya. Baik, saya ke Pak Kadis dulu. Ya, Pak Kadis, ini kalau tadi dijelaskan kan memang ada dampaknya seperti itu ya dalam penanganan COVID ya. Kalau apakah memang ada kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satgas ya, mungkin bisa memanfaatkan apa yang sudah ada terkait dengan program Kotaku ini agar bisa menekan lebih cepat lagi COVID ini? Ya, kita tahu bahwa dengan adanya Kepres 82 2020 dan terbentuknya Komite Penanggulangan COVID dan Penanggulangan Ekonomi, dengan sendirinya kan dulu ada gugus tugas. Ya. Dengan sendirinya gugus tugas itu telah berakhir dan diterbitkan satuan tugas. Yang saat ini satuan tugas dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai di kelurahan. Ya, kalau kita lihat strukturnya, ya, struktur ada di pusat, kemudian kabupaten, provinsi dan kabupaten itu sama strukturnya. Kemudian ada struktur yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. Ini ada semua nih kalau kita lihat. Jadi kalau di provinsi itu selaku koordinator dan pelaksanaan, sedangkan implementasi ada di kabupaten kota, bahkan sampai di kelurahan dan desa. Nah, ini jelas tugas dan ini sudah jelas. Jadi kita mendorong untuk membantu bagaimana mempercepat ya, proses penanganan COVID. Ya, memang kalau hanya kita bertumpu pada COVID saja, itu kalau berkaitan dengan masalah Kotaku, itu berkaitan dengan masalah kesehatan sendiri, masalah kesehatan lingkungan. Itu sangat erat. Kita membangun kadang-kadang kita tidak memikirkan, padahal sudah dalam ketentuan aturan itu ada pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi di situ seluruh aspek yang dilihat. Apakah lingkungan ini mendukung agar masyarakat itu bisa hidup dengan lingkungan yang asri, lingkungan yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak. Tapi kebanyakan kita mengabaikan. Kedua, ada ruang-ruang yang untuk rekreasi atau tidak. Tidak, banyak yang karena tanahnya tidak ada airnya, sehingga aerasi ataupun udara harus berputar segar, kadang-kadang tidak. Ini yang masih banyak yang kita melihat, terutama di kota-kota yang penduduknya padat, ya, sehingga tanah menjadi bagian yang sangat sensitif dan mahal, sehingga kadang-kadang kita mau membangun itu. Saya contohkan tadi disampaikan oleh Pak Nuryadin masalah di Makassar Timur yang harus memerlukan penimbunan. Sampai saat ini kita melihat bagaimana pembuangan airnya hanya dibuang, bagaimana sampahnya dibuang, bagaimana di dalam alur itu harus diatur supaya mungkin jalan kan kayak apa aja, perlu harus dilakukan supaya itu harus dibuat pemetaan. Sewaktu mau dibuat itu harus diatur sehingga oksigenasi atau udara itu bisa lebih baik dan segar. Masalah itu lingkungan. Apakah ini dibuat? Belum tentu. Saya tidak melihat itu lebih jauh. Saya minta supaya ini kota juga menyusun semuanya master plan-nya untuk wilayah-wilayah yang kumuh yang cukup banyak, Bastiong, kemudian di sini Mangga 2, kemudian di Makassar, Kampung Makassar. Nah, itu menyangkut penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan kalau COVID ini menyangkut dengan perilaku. Itu harus kita bedakan antara itu. Karena kalau penyakit malaria, DBD, itu penyakit leprosis dan lain sebagainya, itu masalah lingkungan yang menjadi begitu. Nah, sehingga perlu itu menjadi prioritas untuk kita membangun dan membuat master plan yang lebih baik, sehingga waktu kita mau menggusur kita sudah ada dan tidak merugikan mereka, bahkan menguntungkan, jangan sebaliknya. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu. Ya. Tadi Bapak katakan bahwa memang ini masih ada yang kita lihat di sekitar kita ya. Nah, kan kalau misalnya kita hidup dengan model seperti itu kan tidak nyaman sebenarnya. Toh kenapa masyarakat masih bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Apakah memang dia tidak bisa memiliki seperti kesadaran yang lahir sendiri, mandiri sendiri, ataukah memang hanya menanti pemerintah
dalam berbagai program seperti Kotaku ini? Ya, memang kita lihat di tengah-tengah kalau daerah-daerah kumuh kan masyarakat punya kemampuan kan kecil untuk bisa membangun kemandirian. Harus dipapa, harus didukung oleh pemerintah. Dan itu rata-rata bukan hanya di Ternate, di seluruh dunia pun demikian. Kalau daerah-daerah kumuh kita lihat di mana-mana, ya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Dan mereka punya tempat. Jakarta sampai saat ini belum selesai masalah-masalahnya. Ya, yang punya uangnya cukup banyak. Tadi Pak Nurul bilang kita punya kemampuan APBD terbatas yang harus didorong. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Sehingga ada bantuannya. Nah, bantuan ini perlu dimaksimalkan. Jadi kadang-kadang kita yang penting semua dapat. Salah bagi saya. Semua dapat tapi tidak tertata dengan baik. Akhirnya merusak juga. Kalau boleh kita membuat satu contoh yang baik. Kecil, tapi akhirnya akan menjadi contoh. Pilot project seperti Iya, itu. seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, intinya memang program ini tetap harus berlanjut ya. Harus berlanjut, karena ini kebutuhan masyarakat untuk bisa hidup layak. Ya benar Pak Faisal. Baik, kita akan lanjutkan lagi, ada beberapa segmen lagi Pak Kadis ya, Pak Yadi. Pemirsa Galau TV jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial di malam ini akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.